Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan praktikum elektronika dari industri, yaitu inverter. Ini anggota kelompok 3, ada 5 peserta. Tujuan praktikum yang pertama adalah memahami prinsip kerja inverter, mengeksplorasi bagaimana inverter mengubah arus DC menjadi AC. Yang kedua, mengenal jenis gelombang output inverter, membandingkan karakteristik square wave, modified sine wave, dan pure sine wave. Yang ketiga, membuat rangkaian simulasi sederhana, menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk membangun simulasi inverter. Yang keempat, mengembangkan rangkaian inverter, menjelajahi potensi untuk meningkatkan dan memodifikasi desain inverter. Pengertian dan fungsi inverter. Inverter adalah perangkat elektronik yang mengubah arus arah DC menjadi arus bolak-balik AC. HP. Kebalikan dari konverter power supply seperti charger HP, inverter sering ditemukan pada UPS, unit tipe power supply, dan AC inverter. Inverter tidak menghasilkan listrik AC, melainkan mengubahnya dari sumber DC seperti baterai, panel surya, dan lain-lain. Ilustrasi cara kerja inverter. Jika kita memiliki sebuah baterai atau aki yang salah satu kutubnya dihubungkan dengan sebuah transformator pada kaki CT dan secara cepat dan terus-menerus sampai pada gambar dipindahkan posisinya, maka koil sekunder transformator akan timbul arus listrik berupa AC. Secara teori, tegangan pada sekunder bisa diatur sedemikian rupa, hanya dengan menambahkan jumlah lilitan kumparan berapa saja yang melipat gandakan tegangan yang dihasilkan. Hal ini bisa terjadi karena ada induksi yang dihasilkan dari baterai. Berikut ini adalah jenis-jenis inverter berdasarkan gelombang outputnya. Yang pertama ada square wave, yaitu gelombang kotak sederhana, memiliki level distorsi harmonik tinggi, dicocokkan untuk alat listrik tertentu saja. Kemudian ada modified sine wave yang berbentuk gelombang yang lebih halus dibandingkan square wave, cocok untuk beberapa peralatan listrik seperti komputer, TV, dan lampu. Kemudian pure sine wave, yaitu gelombang yang sangat halus dan stabil, cocok untuk semua jenis alat elektrik termasuk yang sensitif. Berikut ini adalah gambar-gambar gelombang. Yang ada square wave yang berbentuk kotak, kemudian modified sine wave yang hampir membentuk gelombang sinus tapi masih kotak. Kemudian ada pure sine wave yang berbentuk gelombang sinus murni. Untuk berikutnya ada rangkaian simulasi inverter. Simulasi inverter yang kami gunakan di praktikum ini diadaptasi dari Mbah Tejo Voltage blogspot.com. Kita langsung ke simulasinya. Oke, mulai dari sini memakai sumber baterai dengan tegangan 12,5 volt. Kemudian ada rangkaian switch. Namun sini tidak berfungsi dikarenakan pin 14 pada IC tidak ada. Di sini memakai IC Astable CD407 dan memakai saklar daya atau MOSFET yang tipe RFZ 44N. Kemudian konfigurasi trafonya memakai seperti ini, induktansi primernya 85 Henry, kemudian sekunderi induktansinya 500 mH. Kemudian kata jebaran kita cek tegangan inputnya. Nah, di sini tegangan inputnya naik turun ke 11 volt. Sekarang kan ada proses switching ya.
Kemudian untuk bentuk gelombangnya kita lihat di bioskop. Nah, sini dengan frekuensi 50 Hz, kurang lebih 50 Hz. Kotaknya pas, 50 Hz pas. Jika frekuensinya terlalu tinggi atau kurang, kita bisa atur di tripod di sini. RV resistor variabel dengan nilai 100K di sini. Oke, kita lanjut ke presentasinya. Nah, di sini hasil pengujian simulasinya. Kami mencoba dengan tegangan input baterai yang mulainya 12,5 volt dengan output 220 volt. Kemudian di 12 volt baterainya outputnya 212 volt AC. Kemudian input 11,5 volt outputnya 203. Kemudian input 11 volt outputnya 194 volt AC. Kemudian terakhir kita coba dengan tegangan 10,5 volt dengan outputnya 185 volt AC. Nah, untuk menguji efisiensi dengan nilai efisiensi sebagai berikut. Untuk daya outputnya 48,4 watt, kemudian efisiensi inputnya 51,66 watt dikali 100, hasilnya 93,67%. Kesimpulan simulasi. Jadi dari hasil simulasi terbukti bahwa tegangan output inverter berbanding lurus dengan tegangan sumber baterai. Semakin tinggi tegangan baterai, semakin tinggi pula tegangan output yang dihasilkan inverter. Ini menunjukkan bahwa inverter dapat menghasilkan tegangan AC yang sesuai dengan tegangan DC yang diberikan sebagai input dengan frekuensi 50 Hz terukur pada osiloskop. Kesimpulan praktikum, inverter merupakan perangkat elektronik penting yang mengubah DC menjadi AC dengan tegangan dan frekuensi yang diinginkan. Gelombang output inverter yang paling umum adalah square wave, modified sine wave, dan pure sine wave. Masing-masing memiliki karakteristik dan kecocokan aplikasi yang berbeda. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.